Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara membuat janji ataupun beberapa janji dengan banyak orang dalam rentang waktu tertentu yang sudah kita siapkan, sehingga setiap orang yang mendapatkan link undangan bisa memilih waktu yang sudah disediakan tersebut atau waktu yang masih tersedia. Tips ini digunakan untuk Google Calendar. Penggunaannya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya contohnya kalau kita seorang direktur atau manajer perusahaan bisa membuat janji dengan para klien dengan memberikan waktu-waktu yang kita kasih untuk mereka pilih. Bisa juga untuk misalnya seorang dokter yang membuka praktek yang nantinya digunakan oleh para pasien untuk mendaftarkan jadwal berobatnya kepada dokter tersebut, sehingga nantinya bisa terjadwal dan dokter bisa tahu siapa saja pasiennya. Bisa juga untuk para guru untuk memberikan semacam bimbingan konsultasi ataupun dosen untuk bimbingan skripsi kepada mahasiswanya, jam-jam mana saja yang dia sediakan di Google Calendar dalam waktu yang dosen tersebut atau yang kita tentukan. Ini berbeda dengan find time yang mencari waktu kosong. Kalau mencari waktu kosong, kita hanya melihat orang yang akan kita ajak meeting itu waktu kosongnya kapan. Kalau ini kita yang menentukan sebuah misalnya kalender dalam rentang waktu tertentu, bisa misalnya dalam satu hari ini contohnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita bagi per misalnya 30 menit untuk satu orang atau satu meeting, ataupun per 1 jam untuk satu klien atau satu meeting. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita praktekkan ya. Pertama kita akan membuat kalender baru. Kenapa di sini saya membuat kalender baru? Karena nantinya kita bisa sharing kalendernya secara publik ya. Jadi setiap orang yang mendapatkan link bisa menambahkan kalendernya ke kalender mereka masing-masing. Bisa juga digunakan untuk dalam sebuah organisasi ya. Jadi kalau dalam organisasi nanti kalendernya akan masuk ke organisasinya secara otomatis. Di sini karena saya bersifat umum, maka saya akan membuat kalender secara umum. Caranya kita tambahkan kalender ya, add other calendar, create new calendar. Misalnya kalender apa yang akan kita buat, misalnya kalender praktek dokter atau apa ya, gigi misalnya. Deskripsinya bisa kita tambahkan misalnya untuk mendaftarkan para pasiennya ya. Jadi untuk sarana agar pasien mendaftarkannya ya dengan janji yang sudah dia miliki. Jadi siapa yang cepat dia akan bisa memilih waktu-waktu yang kita pilih. Misalnya kalau dia ingin pertama berarti harus mengklik pertama kali untuk jadwal praktek yang pertama atau giliran yang pertama atau antrian pertama. Waktunya kita pilih, ownernya saya sendiri. Ininya bisa kita hapus kalau nggak mau menggunakan organisasi ya nantinya. Misalnya kita create kalender, kita setting dalam kalender itu konfigurasinya menggunakan public ya.
Nanti kalau menggunakan public bisa ditambahkan ke semua orang. Misalnya make available to public, ya. Oke, ya. Nah, apa yang perlu dibagikan? See all event detail, melihat seluruh detail event atau kegiatannya. Oke, kita pilih. Nah, ini adalah linknya ya untuk dibagikan. Tinggal kita nantinya bisa dibagikan ya, get shareable link misalnya. Ini linknya bisa kita copy nantinya linknya ya. Oke. Nanti kita akan masuk ke yang lain ya, modifikasi, menambahkan orang dan lain sebagainya, terserah. Nah, itu saya rasa kalau sudah ya langsung kita akan buktikan ya. Kita kembali ke kalender ya. Nah, di sini sudah ada nama kalendernya topik.gigi ya. Akan kita buktikan kalendernya sudah bisa diakses untuk publik. Kita klik profil yang lain, akun Google yang lain, kita pastikan di sini, paste ya, enter. Nah, dia akan meminta untuk menambahkan kalender ini ya. Kita tambahkan, maka akan masuk ke sini. Nah, ini belum kita tambahkan ya. Kita buktikan ini belum masuk. Nah, kita tambahkan linknya, kita kopikan, kita enter ya. Belum kita add. Nah, kita add kan ya. Oke, add. Nah, mungkin masih masuk ke sini ya. Nah, ini di sini ya. Untuk akun yang lainnya sama ya. Misalnya kita masukkan kalender. Oke. Nah, ini belum masuk kalendernya ya, belum ada kalender praktek dokter gigi. Nah, ini belum ya. Nanti aja kita tambahkannya. Kembali ke pembahasan. Ya, saya ganti akun misalnya ini. Oke, kita akan kembali membuat caranya untuk membuat janji, beberapa janji dalam rentang waktu yang kita tentukan kepada para pasien yang akan berobat kepada kita. Misalnya kalau kita sebagai dokter sesuai dengan profesi kita. Kalau guru berarti untuk praktek belajar, kalau manajer untuk para klien ya. Oke, kita buat misalnya saya akan tampilkan dalam waktu kalendernya hari ya. Di situ kan ada jam-jamnya. Sekarang menentukan jam saat ini jam 7 ya. Sesuai jam yang saya nyalakan ya. Oke, kita akan membuat misalnya praktek dokter itu dari jam 8 sampai jam 10. Caranya kita blok ya. Nah, terus kita tambahkan judulnya ya, daftar pasien ya. Saya ulangi langkahnya. Misalnya kita akan mulai praktek jam 8 mulainya dan berakhir jam 10. Kita blok rentangnya, rentang waktu. Nah, ini terus kita tambahkan judulnya misalnya jadwal praktek.
Nah, ini tanggalnya dan jamnya ya, jam 8 sampai jam 10. Bisa kita ulangi setiap hari kalau kita mau mengulanginya setiap hari ya. Kita titipkan daily kalau ini setiap hari ya. Kalau tidak tidak usah. Berikutnya kita save ya kalau sudah. Nah, di sini untuk menentukan pembagian dari waktunya bisa kita atur ya, bisa kita atur. Saya ulangi langkahnya biar jelas. Kita blok tentang waktunya, kita tambahkan kalendernya ya, misalnya jadwal praktek. Kita klik di sini appointment slot ya. Appointment slot itu semacam slot janji-janji ya atau pertemuan yang kita jadwalkan. Terus kita klik appointment slot. Nah, di sini durasi waktunya bisa kita tentukan untuk pembagian masing-masing sesi atau masing-masing shift. Misalnya jam 8 sampai jam 10, kalau masing-masing slot atau shift atau sesi itu 30 menit, berarti nanti ada misalnya 4 sesi ya, karena 8 sampai 8.30, 8.30 sampai 9, 9.30 sampai 10 ya. Kita akan buat kalau sesinya misalnya 15 menit ya. Oke, kita save kalau mau kita save ya. Kita save. Bisa juga kita tambahkan edit ya. Nah, edit misalnya more action. Nah, more action ini untuk aksi tambahan ya. Mau menghapus, mau menghapus event, nah, yang mengcopy ke kalender atau kelas. Oke. Oke. Aku rasa kita save. Jadi caranya seperti itu ya. Kita blok, namai, terus kita klik janji. Nah, ini diklik, terus waktu pembagian waktunya per sesinya berapa menit kita tentukan. Kalau sudah kita save. Nah, kita akan langsung eksekusi. Nah, di sini sudah ada jadwal praktek jam 8 sampai 10 ya. Kalau kita klik, nah di sini akan ada tampilan menuju halaman janji atau jadwal-jadwal yang ada ya. Kita klik. Nah, pembagian waktunya sudah ada di sini ya. Karena 2, 3, 4 ini masing-masing berapa 15 menit ya, maka akan tampil 4 ya. Kita ganti lagi misalnya, kita tutup, kita edit, misalnya slot durasi waktunya adalah 15 menit. Kalau misalnya dibuat misalnya 20 menit, nah, berarti ini berubah nanti. 20 menit, kita save. Kita klik lagi, go to appointment page. Nah, ada 3 ya. Karena 20, 20, 40 ya. Oke, saya kembalikan ke 30 menit. Saya rasa cukup ya untuk praktek memeriksa. Saya edit, saya kembalikan 30 menit. Oke, untuk konsultasi dan lain sebagainya ya. Kalau kelamaan bisa kita kurangi. Misalnya kalau 15 menit kecepatan. Ini contoh saja, saya siapkan.
Nah, terus kita kembali lagi. Nah, ada 4 sesi atau slot janji. Ini bisa dibagikan kepada seluruh orang atau publik. Nanti siapa yang duluan atau siapa yang akan memilihnya akan membooking atau memesan, misalnya dia ingin jadwal yang pertama, kita klik. Nah, kalau sudah ada yang memilih dari jadwal yang pertama, maka orang lain tinggal sisanya yang bisa dia pilih, tinggal sisa sesi yang akan dipilih. Ini disesuaikan dengan kebutuhan para pasien. Kalau pasien misalnya kalau tidak bisa datang sesi ke satu, bisa sesi terakhir. Oke, langsung saya buktikan. Saya masuk ke akun yang lain, misalnya di sini. Oh iya, kita tadi harus mengkopikan dulu ininya ya. Namanya go to appointment calendar. Nah, linknya kita kopikan ya. Kita kopikan linknya. Ctrl C, kita pastikan di sini, misalnya di akun lain atau publik atau orang lain, kita pastikan. Terus kita enter. Nah, ini ada ya, ini akun yang berbeda. Ini misalnya pasien ya. Ya. Nah, dokternya tadi ini. Ya. Ini dokternya ya. Saya contoh saja ini. Nah, ini ya, misalnya ini pasien pertama ingin duluan, dia klik jadwal pertama, jadwal praktek pertama. Nah, namanya siapa? Misalnya pasien 1. Sip. Nanti akan tersisa 3 sesi ya. Sesi pertama kan sudah di-booking, sudah dipesan oleh pasien pertama. Saya akan menuju pasien kedua atau pasien berikutnya. Ya, ini ganti akun ya, orang lain. Oke, kita pastikan lagi. Paste ya. Nah, ada 3 kan. Saya ingin memilih praktek ini. Kita klik saja. Ya. Book, pesan, janji, jadwal praktek. Ya. Jamnya ya, 9 sampai 9.30. Oke. Settingnya di mana dan seterusnya. Deskripsinya misalnya pasien. Ya, kita set. Oke, kita menuju ke dokternya ya. Di sini kita replace. Nah, sudah ada 2 pasien yang daftar. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kita perhatikan di sini ada yang sudah mendaftar. Ini nama akunnya ya. Ini akun yang lain pada jam yang berbeda. Ini sesi pertama, ini sesi ketiga. Kita ingin lihat sesi ketiga pertama ini siapa, kita klik. Nah, ini ya namanya siapa, pasien 1 ya. Kita juga bisa membuat join by phone atau Google Meet ya. Ini secara otomatis nanti linknya akan dibuatkan ya kalau kita gunakan Google Meet. Jadi ini sangat-sangat membantu bagi orang yang selalu atau sering sibuk ya. Oke. Saya ingin mengedit, misalnya tadi edit event. Nah, di sini kita bisa menambahkan lampiran misalnya. Lampiran apa terserah ya. Bisa kita tambahkan catatan di sini. Ya. Misalnya catatan apa? Saya kembali dulu ya. Oke. Misalnya saya mau edit jadwal praktek ini. Nah, di sini maksud saya bisa menambahkan keterangan di
kalender kita ini. Nah, kalau di dokternya ini tidak bisa ya, di dokternya yang jadwal pertama. Yang bisa kita lakukan adalah membuat catatan di sini, keterangan. Nah, keterangannya apa? Misalnya silakan daftar menggunakan link berikut. Silakan nanti ditulis linknya, bisa dari Google Form atau dari apa ya, misalnya linknya apa ya, nanti pasien dapat sendiri ya, kita simpan ya. Oke, itu berikutnya kita coba ya, melihat jadwal ya. Kita coba akan melihat jadwal. Jadi ini sudah dibuat atau kita setting bisa per hari atau sesuai kebutuhan. Nah, kita bisa melihat jadwal di tampilan kalendernya, di schedule atau kita jadwalkan ya. Atau ingin melihat rinciannya ya dalam bentuk penjadwalan ini. Nah, ini kita akan lihat tanggal 6 ini sesi pertama ya. Oke. Nanti kalau kita mau meeting tinggal kita klik. Nah, sudah ganti orang, kita klik ganti orang. Oke, mungkin ini yang bisa dibagikan tips-tips yang keren, sehingga nantinya kalau ada event, kegiatan ataupun kebutuhan untuk berbagai pihak bisa dipraktekkan. Nah, sehingga misalnya para pendaftar bisa memasukkan pendaftarannya secara sendiri, mengetik namanya, alamatnya, dan seterusnya, sehingga mempercepat dan membantu administrasi atau dokumentasi. Saya rasa silakan rekan-rekan dikembangkan, dipraktekkan sesuai kebutuhan dan profesi masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.